Balapan liar yang dilakukan oleh para pemuda di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menelan korban jiwa. 1 orang dinyatakan tewas dan detik-detik sebelum tabrakan mau terjadi berhasil direkam oleh penonton balap liar yang memadati Jalan Raya Samsul Arifin, Sampang. Seperti biasa, tak ada pengamanan apapun yang dikenakan para joki balap liar maupun pengaman di jalur lintasan balap yang memang ilegal untuk jadi arena balap. Ya, dari awal kedua joki ini saling pepet hingga akhirnya kedua sepeda motor berbenturan keras. Karena tidak mengenakan helm, pemirsa, salah satu joki kepalanya menghantam beton dan aspal jalan hingga luka parah. Ia pun dinyatakan tewas setelah dibawa ke rumah sakit. Sementara joki lainnya jatuh dengan keras ke dalam gorong-gorong. Sebelumnya, petugas sempat melakukan patroli di sejumlah titik lokasi yang dijadikan tempat balapan liar. Bahkan sempat terjadi kucing-kucingan. Setelah petugas lengah, para pelaku balapan liar kembali melaksanakan aksinya. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, kemarin ratusan pengemudi ojek online melakukan sweeping dan pengerusakan di pangkalan ojek di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi ini dipicu oleh penganiayaan yang dialami penumpang dan pengemudi ojol hingga terluka yang diduga dilakukan oleh oknum ojek pangkalan. Aksi sweeping dan pengerusakan pos ojek pangkalan ini dilakukan oleh ratusan pengemudi ojek online di kawasan Cimekar, Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para pengemudi ojol yang gagal menemukan oknum ojek pangkalan melampiaskan amarahnya dengan merusak pos ojek pangkalan. Kemarahan ratusan pengemudi ojek online ini pemirsa setelah aksi kekerasan kepada penumpang dan pengemudi ojek online saat melintas di kawasan tersebut yang diduga dilakukan oleh oknum ojek pangkalan. Ratusan pengemudi ojol ini kemudian meminta agar warga diberikan kebebasan untuk memilih layanan transportasi tanpa intimidasi apalagi kekerasan. Selain itu, para pelaku aksi ini meminta pihak kepolisian menangkap pelaku dan bertanggung jawab terhadap korban. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku penganiayaan penumpang dan pengemudi ojek online tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak bangunin pagi gitu, selamat pagi. Mentang-mentang suaranya udah balik nih. Enggak, jadi belum. teriak-teriak. Ini masih berharap-harap cemas. Serak-serak basah ya. Itu dia. Kayak cuaca hari ini basah ya. Putri, Apa? ke Cikini makan bubur. Cakep. Selamat pagi. Besok libur. Tapi kita libur nggak? Kita bicara yang nonton. Masalah kita libur, nanti siapa yang ngasih informasi dong, iya, Putri? betul sekali. Jadi memang kita tugasnya memberikan informasi, terutama informasi cuaca ya. Betul. Karena jangan sampai ini tujuan wisata, ini ternyata daerah-daerah yang Itu potensi cuaca ekstrim. Jadi rekan saya di sebelah ini kan dia katanya kan mau cuti. Nah dia berpikir nih, liburan kemana nih, bawa anak sama suami gitu kan. Ini saya mau ngasih tahu aja, Put. Situasi sedang tidak baik-baik saja, Put. Ya. Ini maknanya agak berbeda ini. Mendingan kerja, Put. Mendingan kerja. Oke lah, daripada kita curcol ya hari ini ya. Kita langsung berikan informasi pertama untuk pemirsa. Ini ada tawuran pemirsa antar 2 kelompok warga di kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat dengan menggunakan air keras. Aksi saling serang dengan senjata tajam antar 2 kelompok warga ini terjadi di daerah permukiman padat penduduk di Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Nah, salah seorang pelaku tawuran ini bahkan nekat menyiramkan air keras ke kubu lawannya. Dan seorang warga mengalami luka bakar serius akibat siraman tersebut. Pelaku penyiraman air keras berhasil diringkus aparat kepolisian saat bersembunyi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat hingga mengakibatkan korban menderita luka yang cukup serius.
Ya pemirsa, masih ingat dengan kasus dokter koas rumah sakit ya. Nah ini ada dokter koas rumah sakit Pingadi Medan, Sumatera Utara yang beberapa waktu lalu ini diketahui berinisial FP ini viral dengan pengunjung pada Kamis lalu, di mana dokter ini kembali viral di aniaya ya seorang pekerja gerai makanan di Kota Medan. Kasus ini kemudian menyebabkan korban ini ditendang dan dilakukan penganiayaan ya oleh pelaku. Sementara juga diketahui korban sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian. Kalau kita lihat di rekaman CCTV dari rumah pemilik gerai makanan, korban bernama Fitra Boru Samosir terkejut tiba-tiba dilempar kotak makanan oleh dokter, oknum dokter ya. Kemudian oknum dokter koas yang berinisial FP itu menendang dan mencakar korban sampai membuat keributan, di mana aksi oknum dokter ini sempat membuat pelanggan gerai makanan berlarian untuk menghindari lokasi. Ya, akibat insiden ini sempat membuat pelanggan gerai makanan ini berlarian dan menghindar dari lokasi. Dan atas perlakuan oknum dokter tersebut yang menendang, mencakar, dan juga mencakar lengan dan kening korban, ini akhirnya korban membuat laporan polisi ke Polrestabes Medan dan berharap laporannya segera diproses. Nah biasanya kalau udah viral pasti diproses. Iya, iya. Ini kayaknya sukanya main cakar-cakaran nih kayaknya, oknum dokter. Jangan-jangan ini kucing nih. Aduh, saya nggak mau Ya tahu maksudnya kan yang kucing tuh suka cakar-cakar. soal itu ya. Tapi stop ya, kekerasan hanya akan berujung kepada kerugian buat diri kita sendiri juga begitu. Ya, kita punya informasi lainnya pemirsa, ada mobil ambulans milik klinik Ar-Rahman di Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dibawa kabur oleh maling. Oke, dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku pencurian ambulans ya. Terlihat seorang diri masuk ke halaman klinik. Dari keterangan pemilik Yayasan Ar-Rahman, kendaraan operasional klinik biasa parkir di halaman klinik dan hanya dilindungi oleh pembatas rantai dengan gembok. Diketahui pelaku ini merusak gembok pembatas parkir sebelum membawa kabur ambulans. Pihak klinik telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwajib, dalam hal ini Polres Pasuruan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi seputar musim libur gitu ya, Natal dan Tahun Baru. Dia ketawa terus nih kalau bisa dibilang libur Natal Tahun Baru. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini saat memasuki hari libur Natal dan Tahun Baru ini tampak dipadati oleh penumpang yang hendak berlibur untuk menuju ke luar kota. KAI Daop 1 Jakarta telah menetapkan masa angkutan Natal dan Tahun Baru dari mulai tanggal 19 Desember hingga tanggal 5 Januari 2025. Tiket masih tersedia 79% dari total tiket yang disediakan. Secara total ini KAI Daop 1 baik dari stasiun Senen ataupun stasiun Gambir telah menyediakan 743.000 tempat duduk yang tersedia selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Wow, masih ada sekitar 70% tiket tersedia, ya kan? Coba Putri datang ke stasiun Senen, cari tiket Jakarta Medan, coba. Itu kayaknya nggak ada. Nggak, coba aja Tri. Coba aja dulu ya. Kali aja kan nggak dapet ya, kalau nggak dapet ya kerja besoknya. Jadi itu maksudnya biar nyuruh saya kerja gitu ya besok ya. Siapa yang menyampaikan informasi ke publik? Karena kalau tiketnya nggak ada kan kerja tadi. Kita ini adalah garda terdepan informasi buat masyarakat. Cakep. Di musim libur Natal dan Tahun Baru, Putri. Panutan, ini memang panutan saya nih. Kalau Arif Fadil itu panutan saya di TV One. Tuh. Jadi apa nih, Bu produser, berikutnya beritanya?
Ya, ini juga selain angkutan moda transportasi kereta api, Ya. kita juga pantau ya bagaimana situasi di pelabuhan. Ini di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan juga informasinya arus libur Natal dan Tahun Baru ini sudah mulai terlihat Wih, di sana. rame Ada loh ini loh. sebanyak 1.651 penumpang asal Samarinda, Kalimantan Timur Tiba begitu ya? di Pelabuhan Nusantara dengan menggunakan kapal KM Prince Soya. Inilah gambar yang Anda saksikan kepadatan yang terjadi. Tampaknya pangeran-pangeran sudah pada turun ya. Nggak gitu. Lo kan Prince Soya. Oh iya, ya, kapalnya Prince Soya, tapi bisa jadi yang naik juga pangeran. Wah. Ya. Nah, ini ada 5 jadwal kedatangan kapal, Vi, di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Nah, kapal-kapal ini biasanya membawa ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan. Jadi akan melaksanakan ibadah atau merayakan Natal dan juga berkumpul bersama keluarga untuk menikmati Tahun Baru 2024-2025. Oke, kalau tadi kita sudah menghadirkan rangkaian informasi mengingat kita ini adalah garda terdepan informasi kepada publik, tapi ada yang lebih depan lagi, untuk menyampaikan informasi terkait lalu lintas di musim libur Natal dan Tahun Baru. Kita bergabung dengan rekan-rekan NTMC. Bribda Elkesia ini sudah berada di Merak ya sepertinya. Benar ya, Bribda Eklesia? Laporan Anda silakan. Baik, terima kasih Arif dan Putri. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Gerbang Tol Merak, Banten. Dapat kita lihat bersama H-1 menjelang perayaan Hari Natal 2024, situasi arus lalu lintas tampak cukup normal dari berbagai arahnya. Dan peningkatan volume arus kendaraan hanya terjadi ketika malam hari saja di kawasan ini. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Gerbang Tol Merak yang akan menuju ke arah pelabuhan tampak cukup kondusif, lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang gerbang tol saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan juga kami menghimbau demi kenyamanan dan keamanan bersama untuk tetap berhati-hati dan juga mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan juga mengingat di kawasan ini adanya pertigaan dari arah gerbang tol yang akan masuk ke jalur arteri, kami menghimbau untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari kantor Astra Infratol Tangerang Merak, untuk data kendaraan dari arah Sumatera yang akan menuju ke arah Jawa terhitung mulai pukul 7 kemarin hingga pukul 6 pada hari ini, situasi volume arus kendaraan terlihat adanya penurunan dari kemarin. Jumlah kendaraan 10.600 kendaraan, sedangkan hari ini hanya berkisar 9.000 kendaraan. Kemudian untuk data kendaraan dari arah Jawa yang akan menuju ke arah Sumatera terhitung mulai pukul 7 kemarin hingga pukul 6 hari ini, volume kendaraan mengalami peningkatan di mana jumlah kendaraan hari ini berkisar 9.771 kendaraan, sedangkan kemarin hanya berkisar 9.359 kendaraan. Dan kami menghimbau bagi seluruh pengendara yang akan melaksanakan perjalanan darat maupun penyeberangan untuk kembali mengecek kondisi fisik kendaraan Anda dan Anda dalam keadaan prima, agar tidak terjadi kendala yang akan terjadi ketika berada selama perjalanan mudik. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 200 kasus laka lantas yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat dan 272 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 54,5% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melaksanakan mudik libur panjang untuk meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan kembali memastikan kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan.
Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Arief dan juga Putri. Silakan. Baik, terima kasih laporannya. Bribda Eklesia melaporkan langsung dari Merak, Banten. Saya harapannya tadi itu agak padat tuh di pelabuhan Merak. Belum kali, Vi. Mungkin ya. Masih Karena kan pagi. kalau agak padat kan nanti Putri kalau misalnya udah menjelang ke sana balik arah aja Put, mendingan Put. Udah kita Tetap kerja ya? Masih untuk menyampaikan ya? informasi, ya kan? Masih ya? Penting Put. Oke lah, nanti kita tinggalkan dulu soal cuti-cutian itu ya. Kita punya informasi menarik lainnya dan juga informasi yang kurang baik nih, Vi. Usai jeda yang akan kita hadirkan ini dari kondisi kesehatan Presiden Prabowo Subianto yang kabarnya kurang baik sehingga menyebabkan kunjungan kenegaraannya kemarin siang yang harus datang ke Malaysia ini batal dilaksanakan. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia yang dijadwalkan pada Senin kemarin batal dilakukan. Kabar ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam unggahannya di platform X. Dalam unggahan tersebut, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan pihaknya telah bersiap menerima kunjungan Presiden Prabowo di Pulau Langkawi. Kendati demikian, pada Minggu malam tadi, Anwar menerima pesan bahwa kunjungan itu tidak jadi dilakukan karena Presiden Prabowo dalam kondisi tidak sehat. PM Anwar kemudian turut mendoakan kesembuhan untuk Prabowo dan berharap bisa menjadwalkan ulang pertemuan tersebut. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana kunjungan ke Malaysia untuk menemui Perdana Menteri Anwar Ibrahim usai menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Semoga kesehatan Presiden Prabowo segera membaik. Amin. Segera fit kembali untuk memimpin Republik Indonesia ya. Dan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Ya, Presiden Prabowo Subianto sendiri tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta, pemirsa, pada Senin siang kemarin. Kedatangan Kepala Negara di tanah air setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Selanjutnya Presiden Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu Naratetama, Pangkalan TNI AU Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, dalam pertemuan tersebut pemirsa, Presiden Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Nah, momen libur Nataru menjadi waktu puncak pergerakan massa dan juga aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi menggelar uji coba makan bergizi gratis bagi siswa-siswi SD dan juga SMP di lingkup Kabupaten Sarolangun. Ya, uji coba program makan bergizi gratis ini pemirsa menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto dan sudah mulai dilakukan di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Makan bergizi gratis digelar secara serentak di 11 kecamatan yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Kabupaten Sarolangun. Saat ini ada 13.000 siswa-siswi SD dan juga SMP yang mendapatkan makanan bergizi gratis dari pemerintah Kabupaten Sarolangun berupa nasi putih, ayam goreng, tahu goreng, buah-buahan, dan susu.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan stok dan harga kebutuhan pangan tetap stabil menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pernyataan ini disampaikan Menteri Perdagangan saat mengunjungi Pasar Tagok pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin pagi. Budi Santoso mengklaim harga sejumlah bahan kebutuhan pokok masih relatif stabil. Meski ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, hal tersebut diakibatkan pasokan yang turun karena pengaruh cuaca. Harga daging ayam saat ini naik Rp1.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Ya, jadi kalau misalnya ada beberapa komoditas yang naik, yaitu karena faktor salah satunya adalah kondisi cuaca sendiri begitu, dan itu juga berdampak kepada aktivitas juga masyarakat yang memang akan sudah memikirkan begitu untuk berlibur, berwisata dan lain sebagainya ya. Oke, kita jeda dulu sejenak pemirsa. Ada informasi yang masih akan kami hadirkan ke depan. Salah satunya adalah ini hanya karena tak diberi uang untuk bermain judi online. Seorang pria di Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tega menganiaya istrinya sendiri. Kita simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. 5 unit rumah warga semi permanen di Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, Sumatera Utara ludes terbakar. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada malam hari ini membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri keluar rumah. Apalagi lokasi kebakaran merupakan daerah wilayah penduduk dan dekat terminal bahan bakar minyak atau BBM. Petugas pemadam dari Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah berjibaku untuk memadamkan api dibantu oleh jajaran TNI Polri. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek listrik pemirsa atau korsleting listrik di salah satu rumah. Ya, pemirsa, peristiwa kebakaran juga terjadi di Jalan Mes Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta yang membakar rumah berlantai 2. Ini terjadi pada tadi malam. Dan kebakaran ini, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik. Kejadian ini sempat membuat panik warga karena kejadiannya pada saat malam hari di saat warga sedang tertidur. Sejumlah warga kemudian berjibaku berusaha memadamkan api agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. 14 unit mobil damkar Jakarta Pusat yang datang ke lokasi sempat mengalami hambatan karena akses masuk ke lokasi tersebut cukup sempit. Dan api ini kemudian bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Ya pemirsa, warga sekitar jalur poros nasional Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan pada Senin siang dikejutkan dengan insiden meninggalnya seorang sopir truk trailer. Nah, sopir tersebut informasinya meninggal di dalam kabin truk yang berhenti di tengah jalan. Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa ini bermula saat dirinya menyadari kemacetan di sekitar lokasi. Kemudian warga memeriksa penyebabnya dan menemukan sebuah truk tronton box berwarna putih yang berhenti tepat di tengah jalan. Saksi kemudian mendekati truk dan melihat supir dalam posisi tertelungkup di kabin. Korban mengenakan kaos oblong warna biru dan diketahui tanpa celana. Kejadian kemudian dilaporkan ke pihak Polsek Sukodadi. Petugas bersama tenaga medis yang datang ke lokasi menyatakan korban telah meninggal dunia. Korban diduga meninggal akibat faktor kesehatan karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Sopir truk yang ditemukan dalam keadaan meninggal di dalam kabin ini diketahui memiliki nama Dwijo Susongko, usia 66 tahun, warga Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Pemirsa, ini diduga selisih paham antara pengurus kebun sawit Alimin, warga desa Sungai Rambutan, ini harus meregang nyawa
di tangan rekannya lantaran adanya ketersinggungan saat negosiasi upah jaga malam saat sedang bekerja ya. Alimin mengalami belasan luka bacokan dan diketahui ini tewas di tempat setelah tebasan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi mayat pria penjaga kebun sawit ini diketahui tewas bersimbah darah, ditemukan oleh warga di lokasi. Di pondokan diketahui korban bersama rekannya RF dan salah seorang pemilik lahan bernegosiasi jaga malam alat berat yang akan melakukan pengerjaan lahan kebun sawit. Di saat negosiasi inilah diduga keduanya terdapat selisih paham permasalahan nominal yang mengakibatkan korban meregang nyawa di tempat kejadian. Ya, korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pembersihan, lalu dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi dan baru melakukan pemasangan garis polisi di lokasi kejadian. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya mengingat identitas pelaku merupakan rekan korban. Pemirsa, gara-gara tak diberi uang untuk bermain judi online, seorang pria di Musirawas Utara, Sumatera Selatan tega menganiaya istrinya sendiri. Sang istri ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau. Ya, kejadian ini akibat dari kecanduan bermain judi online. Pria berinisial RS, warga desa Maur Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan ini tega pemirsa menusuk istrinya sendiri menggunakan sebilah pisau karena tak diberi uang untuk bermain judi online. Setelah menganiaya istrinya, pelaku pun kabur. Sementara korban yang mengalami luka tusuk pada bagian punggung diselamatkan warga dan kini berada di rumah sakit di Lumbuk Linggau untuk mendapatkan perawatan medis. Kini pelaku telah diamankan oleh pihak Satreskrim Polres Musirawas Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke pemirsa, pagi ini kami akan ajak Anda untuk menyimak keterangan yang lebih lengkap dari peristiwa yang terjadi di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kita bergabung dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Koko Arianto Wardani selaku Kapolres Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Kapolres, Assalamualaikum. Pak Kapolres, pelaku sudah diamankan. Keterangan apa yang lebih lengkap dari pelaku Pak saat dimintai keterangan oleh penyidik? Selamat pagi Mas Mbak, jadi dari keterangan pelaku tersebut memang awalnya benar yang disampaikan bahwasanya kejadian judi online. Jadi yang bersangkutan ini, tersangka ini sudah melaksanakan judi online ini sekitar satu tahun setengah dan baru menang satu kali. Ya. Sebelumnya memang sebelum terjadi peristiwa ini, tersangka ini sudah main dan kalah sekitar 1.400.000, kemudian dia meminta uang kepada istrinya, namun oleh istrinya tidak diberikan uang itu, marah, ngomel-ngomel, terus kemudian si pelaku kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau di lemari, namun tidak langsung melakukan penusukan, sempat duduk di ruang tamu, namun karena istrinya ngomel melulu, tiba-tiba langsung ditikam dari belakang mengenai tulang belakang, di mana kondisi korban saat ini, informasi yang kami dapat pagi ini, mengalami kelumpuhan, ya kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Demikian Mas. Baik, Pak, tapi ada riwayat kekerasan juga nggak sebelumnya, mungkin sebelum kejadian saat ini, apakah memang suami ini kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya? Terkait masalah tersebut hanya cekcok saja sering cekcok saja, wajar rumah tangga, cuman untuk melakukan kekerasan sebelumnya belum ada riwayatnya itu Mbak. Oke, lalu kondisi korban sendiri saat ini tadi sempat Bapak informasikan mengalami kelumpuhan, berarti artinya kondisinya cukup berat ya Pak? Betul, karena pisau yang
yang ditusukkan ke tubuh korban sendiri itu sepanjang 18 cm dan masuk ke dalam tubuh sepanjang kurang lebih 16 cm mengenai tulang punggung bagian bawah itu, Mbak. Jadi indikasi mengenai saraf daripada di tulang punggung itu, Mbak. Baik, untuk sanksi yang diberikan Pak, seperti apa pidananya? Untuk penerapan pasal yang kami terapkan ini adalah pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 tentang penghapusan KDRT ya Mbak ya, ancaman hukumannya 10 tahun penjara ini. Kemudian juga perlu ditambahkan juga bahwa tersangka ini adalah pelaku residivis juga pasal 365, di mana pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka juga positif narkotika itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. Kapolres Musirawas Utara, Sumatera Selatan, AKBP Koko Arianto Wardani. Terima kasih Pak, selamat pagi, sehat selalu. Selamat pagi. Baik. Nah pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita akan hadirkan informasi dari bus rombongan SMP Islam Terpadu Darul Quran Mulia Putri Bogor mengalami kecelakaan dengan mobil wingbox yang sedang mengangkut pakan ternak di Tol Lawang, Kabupaten Malang di kilometer 77. Sesaat lagi informasi yang akan kami hadirkan. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, informasi dari seorang dosen UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta, Jawa Barat, akibat kecelakaan di Tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta. Ya, kecelakaan ini terjadi saat kendaraan minibus korban diduga menabrak sebuah truk. Akibat kecelakaan, ada 3 orang penumpang minibus langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Dan setelah menjalani perawatan di rumah sakit, salah satu korban dikabarkan meninggal dunia. Ya pemirsa, sementara itu bus rombongan SMP Islam Terpadu Darul Quran Mulia Putri Bogor ini mengalami kecelakaan dengan mobil wingbox yang sedang mengangkut pakan ternak di Tol Lawang Kabupaten Malang di kilometer 77. Akibat dari insiden kecelakaan ini diketahui 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Jadi seperti Anda lihat di layar kaca, inilah kondisi laka yang terjadi antara bus Tirto Agung dengan mobil wingbox. Yang diketahui bus Tirto Agung ini membawa rombongan pelajar SMP Islam Terpadu Darul Quran Mulia Putri di kawasan Bogor. Akibat kecelakaan ini diketahui 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan penumpang lainnya pun juga mengalami luka-luka. Para korban baik yang meninggal dan luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Lawang Media dan Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Dari hasil penyelidikan sementara, laka terjadi karena wingbox yang bermuatan pakan ternak tidak kuat menanjak hingga mundur dan dihantam bus Tirto Agung dari arah belakang. Dari informasi sementara, bus Tirto Agung ini membawa 40 rombongan pelajar SMP Islam Terpadu Darul Quran Mulia Putri Bogor dengan tujuan study tour ke Kampung Inggris Pare, Kediri. Ini lagi-lagi ya Put ya, study tour yang memakan perjalanan yang cukup jauh begitu, sempat berkali-kali terjadi kondisi kecelakaan yang ternyata dalam salah satu kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut adalah rombongan pelajar atau siswa-siswi dari sekolah yang menempuh perjalanan cukup jauh begitu. Sebetulnya sudah ada pernyataan dari para kepala daerah terkait dengan maraknya kecelakaan yang terjadi ya Put ya, yang menyebutkan bahwa sebaiknya study tour dilakukan
tidak terlalu jauh, tidak memakan waktu perjalanan yang cukup lama begitu. Tapi sekali lagi kita turut prihatin dan turut berduka yang sedalam-dalamnya dengan tewasnya 4 orang dari insiden kecelakaan antara bus dan wingbox yang mengangkut pakan ternak ini. Dan harapannya adalah korban yang mengalami luka-luka juga segera membaik kondisinya sehingga bisa kembali ke tempat tinggal mereka semula. Ya, korban kecelakaan rombongan bus siswa SMP Islam Terpadu diketahui dibawa ke sejumlah tempat atau rumah sakit yang terdekat untuk mendapatkan penanganan medis segera. Sejumlah korban dirawat di Rumah Sakit Lawang Medika, Kabupaten Malang. Nampak sejumlah teman dan keluarga korban penumpang bus datang ke ruang IGD rumah sakit guna memastikan kondisi para penumpang. Ya, informasinya dari Kapolres Malang, HKBP Putu Holis Haryana juga mengatakan bahwa jumlah seluruh penumpang ada 48 orang yang terdiri dari 40 siswa dan 8 lainnya merupakan kru. Dari total 48 orang tersebut, pemirsa, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, yakni sopir, kernet, dan 2 pendamping rombongan study tour. Saat ini sejumlah korban luka masih mengalami perawatan di rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Lawang Medika dan Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Ya, jadi kita ingin memperbarui informasi juga pemirsa bagaimana penanganan luka-luka yang dilakukan oleh rumah sakit dari insiden kecelakaan di kilometer 77 Tol Lawang Malang. Bersama kita pagi ini ada reporter kami dari Biro Surabaya, Goldi Gumilang, yang bisa memperbarui informasinya untuk Anda. Goldi, silakan informasi terbaru dari Anda. Ya, selamat pagi rekan dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di TKP, tempat di mana kejadian kecelakaan maut menimpa 2 kendaraan, yakni bus pariwisata Tirto Agung yang mengangkut sekitar 48 termasuk awak bus dari Bogor, Jawa Barat dengan sebuah truk pengangkut pakan ternak berjenis Wingsbox. Dan di lokasi ini pemirsa nantinya tim dari TAA Polda Jawa Timur dari Dilantas Polda Jawa Timur akan melakukan olah TKP lanjutan. Kemarin kami mendapatkan konfirmasi dari Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Komarudin, yang mengatakan terkait dengan kronologi kejadian, yakni truk yang bermuat pakan ternak tersebut mundur tanpa awak bus ketika sopir ingin mengganjal ban belakang sebelah kiri dari truk tersebut karena di kilometer 77 Tol Surabaya Malang ini menanjak posisinya pemirsa. Jadi dari kilometer 78 truk tersebut turun hingga kilometer 77 yang akhirnya tertabrak sebuah bus pariwisata yang hendak berangkat ke Kampung Pare di Kediri, Jawa Timur. Selain itu juga dijelaskan oleh Kombes Pol Komarudin bahwa sejauh ini pemirsa ada 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini, di mana 2 merupakan awak bus, yakni sopir dan juga kernet bus. Selain itu juga 2 lainnya adalah seorang pendamping dari SMP Islam Terpadu Nurul Quran Bogor, Jawa Barat. Selain itu ada puluhan orang mengalami luka-luka yang dirawat di beberapa rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan di Malang, Jawa Timur, dan 10 orang lainnya mengalami luka berat yang saat ini masih dirawat intensif di sana. Selain itu pemirsa, terkait dengan muatan, truk Wingsbox sendiri ini memuat sekitar 1.120 plastik pakan ternak yang masing-masing beratnya 10 kg. Dan untuk penyebab seperti overload dan lain sebagainya, ini masih didalami oleh pihak kepolisian apakah truk tersebut bermuatan overload atau bermuatan lebih. Selain itu pemirsa, di faktor-faktor lain, kami kemarin juga melihat rekaman CCTV, memang lokasi ini adalah tanjakan, kemudian juga bisa disaksikan bersama-sama di layar kaca pemirsa, inilah dia lokasi dari truk yang tertabrak sebus bermuatan sekitar 48 orang. Selain itu
pemirsa, dapat kami informasikan bahwa saat ini polisi juga masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kelalaian dari sopir truk sendiri, mengingat supir truk itu berangkat dari Surabaya menuju ke Singosari untuk mengantarkan pakan ternak tersebut. Kemudian ini dia hanya seorang diri, tidak membawa sopir pengganti maupun kernet, sehingga ini menjadi evaluasi baik dari pihak sopir ataupun dari pihak perusahaan sopir. Selain itu juga polisi masih terus mendalami penyebab dari kejadian ataupun peristiwa kecelakaan maut yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia di Tol Lawang kilometer 77. Kami kembalikan ke rekan di studio. Goldi, kalau kami melihat sisi tempat Anda melaporkan pada pagi hari ini sepertinya sedang ditutup begitu ya sementara waktu. Benarkah demikian, Goldi? Dan adakah himbauan sebelumnya kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur tersebut untuk tidak mungkin kesulitan nanti ketika memang kondisi jalan masih ditutup sehingga bisa dialihkan ke lokasi lainnya, Goldi? Turun, Cing. Turun, Cing. Cing, turun, Cing. Ya, Goldi bisa mendengar suara kami, Goldi? Goldi on, Goldi on, Goldi on. Ya, sepertinya Goldi terputus ya komunikasinya dengan kita ya. Saya ingin mendapatkan informasi juga mengingat lokasi tersebut sepertinya tidak ada kendaraan yang melintas tuh. Ya, tampaknya memang jalan ditutup untuk keperluan penyelidikan ya, yang memang diduga sopir bus ini mengalami atau lalai begitu dalam berkendara, kemudian tidak membawa sopir pengganti untuk perjalanan jauh, tapi kita masih menunggu juga karena polisi belum menetapkan tersangka dalam kejadian ini. Betul, memang masih menunggu penyelidikan di lapangan yang bisa digali lagi. Apakah Goldi bisa mendengar suara kami kembali, Goldi? Oke, baik. Kita tinggalkan informasi kecelakaan bus yang menewaskan 4 orang di tol kilometer 77 Lawang Malang. Pemirsa, semoga tidak ada lagi ya peristiwa serupa terjadi dan semoga juga masyarakat yang akan menjalani liburan ke luar kota juga dalam kondisi selamat dan tiba di lokasi tujuan dengan kondisi yang selamat juga. Amin. Ya pemirsa, kita akan kembali dengan informasi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi menerjang kawasan permukiman di pesisir pantai utara wilayah Demak, Jawa Tengah. Informasi akan hadir sesaat lagi. Pemirsa, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi menerjang kawasan permukiman di pesisir pantai utara wilayah Demak, Jawa Tengah. Hingga hari ini pemirsa, gelombang tinggi masih mengancam kawasan pesisir Pantura Demak. Ada puluhan rumah di Kecamatan Sayung dan juga Bonang ini rusak parah diterjang gelombang tinggi dan juga akses jalan antar desa terputus akibat banjir rob. Akses jalan antar desa ini terputus akibat tergenang banjir rob dan tak hanya itu terjangan gelombang pasang disertai angin kencang juga mengakibatkan terganggunya jaringan PLN. Puluhan warga yang rumahnya rusak dan tergenang banjir kini memilih untuk mengungsi. Warga mengungkapkan gelombang tinggi terjadi saat tengah malam dan membuat warga berupaya untuk menyelamatkan diri. Khawatir keselamatan justru mengancam mereka ya. Imbas dari kondisi cuaca yang sangat fluktuatif di lokasi. Kami juga akan menghadirkan informasi di mana sejumlah rumah dan jalanan lingkar Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat rusak diterjang banjir bandang yang terjadi pada Senin kemarin, pemirsa. Saat ini setidaknya 4 rumah rusak parah dan jalanan lingkar Danau Maninjau menjadi terputus. Hujan yang turun sejak kemarin di kawasan Danau Maninjau membuat longsor
dan banjir bandang di daerah Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Hujan yang tidak henti-hentinya ini merusak 4 unit rumah serta memutus jalan lingkar Danau Maninjau. Saat ini kondisi di kawasan tersebut masih hujan dan sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat sanak keluarga guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga saat ini belum ada korban jiwa, namun kondisi tanah di lokasi tersebut masih sangat rawan terjadinya longsor dan banjir bandang susulan. Ya, selain itu juga banjir melanda Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, merusak belasan rumah warga di Dusun Caleko, Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo. Banjir ini juga merusak 2 jembatan penghubung antar desa. Cuaca ekstrim yang terjadi selama 3 hari terakhir, pemirsa, membuat air sungai Walanai meluap dan derasnya luapan air sungai tersebut menyebabkan 14 rumah di Desa Wage rusak. Beberapa di antaranya bahkan bergeser hingga beberapa meter dan menimpa rumah lainnya hingga roboh. Tim SAR berhasil mengevakuasi 5 warga dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir juga merusak 2 jembatan gantung yang menghubungkan Desa Ujung Pero dan Desa Wage, serta jembatan di Desa Tadang Palie. Bahkan salah satu jembatan sudah tidak bisa dilalui karena rusak cukup berat. Data sementara dari BPBD Kabupaten Wajo tercatat 24 desa yang tersebar di 4 kecamatan terkena dampak banjir, yaitu Kecamatan Sabang Paru, Tanah Sitolo, Tempe, dan Kecamatan Belawa. Dengan ketinggian bervariasi, pemirsa, mulai dari 20 cm hingga 1,5 meter. Kita perbarui informasi dengan laporan langsung dari tim kami yang berada di lokasi. Ada 2 titik ya, kita akan pantau pada pagi hari ini. Hendra Sutomo di Kabupaten Wajo dan juga Donald Caniago yang berada di Agam, Sumatera Barat. Pertama kami ke Hendra terlebih dahulu. Hendra, bagaimana kondisi di Wajo pagi hari ini? Alhamdulillah, mulai 2 hari ini cuaca di Kabupaten Wajo sudah cerah, tidak ada hujan lagi. Namun ribuan rumah yang di 24 desa dan kelurahan yang di 4 kecamatan ini masih terendam banjir. Walaupun ada di beberapa daerah, beberapa pemukiman, utamanya di daerah Sabang Paru, air sudah mulai surut. Namun di daerah pesisir Danau Tempe, seperti di daerah di Kelurahan Lelo dan Kelurahan Tolomintaleng, justru ketinggian air di pemukiman bertambah. Pihak BPD juga sudah mulai melakukan asesmen karena beberapa lokasi yang kemarin tidak bisa diakses karena derasnya aliran air, hari ini sudah mulai diasesmen. Kemudian termasuk juga ada 18 kakak yang di Desa Wage yang kemarin mengungsi akibat 14 rumah mereka itu mengalami kerusakan akibat terjangan banjir. Demikian, Haris. Baik, kalau untuk korban jiwa sendiri, datanya dari BPBD setempat seperti apa? Apakah ada korban jiwa, Hendra? Alhamdulillah untuk di Kabupaten Wajo tidak ada korban jiwa selama banjir yang sejak menerjang Kabupaten Wajo hari Minggu kemarin. Namun sebagian warga juga banyak yang mengungsi. Mereka mengungsi ke rumah sanak keluarga, walaupun pihak pemerintah sendiri menyiapkan pengungsian apabila warga membutuhkan. Namun para warga lebih memilih mengungsi ke rumah sanak keluarganya yang lebih aman, begitu. Hendra, untuk infrastruktur bisa didata bagaimana kondisinya, berapa yang mengalami kerusakan, dan juga jalan-jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat, apakah sudah bisa dilalui pagi hari ini? Ya, alhamdulillah untuk beberapa akses jalan yang kemarin beberapa desa yang terisolir utamanya di daerah Sabang Paru sudah mulai diakses baik menggunakan roda 2 maupun berjalan kaki. Sementara infrastruktur atau bangunan umum seperti rumah sakit, seperti puskesmas, kantor kelurahan, sekolah, sampai saat ini masih dilakukan pendataan. Cuma yang memang berdampak sangat parah ini adalah di daerah Sabang Paru karena di sana ada belasan rumah warga
yang rusak, termasuk 2 jembatan yang di daerah Sabang Paru yang menghubungkan Desa Wage dan Ujung Peros sudah mulai diperbaiki kemarin oleh tim SAR gabungan, bisa dilalui untuk sementara. Namun untuk jembatan gantung yang di Desa Tadampalie sangat tidak bisa dilalui karena sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dan harus memang dibangun jembatan baru. Begitu, Arif. Untuk sementara waktu tentu dibutuhkan bantuan ya. Hendra, bagaimana pasokan bantuan sendiri? Untuk pasokan bantuan, kami tadi sempat berbincang dengan BPD bahwa akan menyalurkan beberapa logistik yang dibutuhkan bagi yang urgen untuk masyarakat yang paling membutuhkan. Mereka masih melakukan asesmen. Kemudian juga terkait dengan warga yang mengungsi, mereka tetap melakukan pemantauan. Apakah yang dibutuhkan mereka utamanya terhadap lansia dan anak-anak, karena tidak sedikit kemarin permintaan dari warga utamanya lansia untuk diminta dievakuasi mengingat derasnya aliran sungai yang meluap di daerah Wage akibat adanya tanggul yang di sana jebol. Begitu, Arif. Baik, terima kasih Hendra. Selanjutnya kita akan melihat kondisi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada rekan kami Donald Caniago. Bagaimana kondisi terkini hingga pagi ini, Donald? Pagi ini cuaca di tempat saya mengabarkan di Jorong Sigiran, Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam ini terpantau mendung yang cukup pekat, di mana pasca tingginya curah hujan yang terjadi sejak dini hari kemarin lusa mengakibatkan 4 rumah mengalami kerusakan, kemudian memaksa sekitar 22 jiwa yang berada di kawasan tempat saya mengabarkan ini harus mengungsi ke tempat sanak famili mereka. Di mana menurut warga curah hujan ini baru berhenti sekitar pukul 2 dini hari tadi malam, yang lebih mengguyur daerah ini lebih dari 24 jam lebih. Dan saat ini kondisi jalan lingkar Danau Maninjau ini sudah bisa dilewati, namun masih dilakukan upaya pembersihan material-material berupa bebatuan dan kayu-kayuan serta lumpur yang menggenangi jalan lingkar Danau Maninjau ini. Di belakang saya ini adalah sebuah alat berat yang dikerahkan oleh pemerintah setempat, di mana saat ini kondisinya masih dalam keadaan rusak karena menurut BPBD setempat upaya pembersihan material dilakukan hingga pukul 12 malam tadi. Begitu Putri dan Rivi. Ada data-data kerusakan mungkin sebagaimana kalau tadi kita dengar di Wajo ya, Sulawesi Selatan, ada infrastruktur jembatan, lalu juga jalan, termasuk rumah warga. Bagaimana dengan Agam sendiri? Kalau untuk rumah warga sendiri mengalami rusak sedang, di mana material bebatuan yang berukuran cukup besar itu menjebol beberapa bagian dinding rumah warga yang terjadi akibat luapan sebuah parit kecil sebenarnya di kawasan di area perbukitan dari Gunung di kawasan Danau Maninjau ini. Dan infrastruktur jalan berupa saat ini hanya digenangi atau ditimbuni oleh material-material seperti bebatuan yang berukuran cukup besar. Di tempat saya mengabarkan ini kondisinya sudah mulai sedikit lebih baik dibandingkan kemarin, karena di tempat saya mengabarkan ini, tempat saya berdiri ini, titik lumpur hingga mencapai sekitar 40 hingga 50 cm di tempat saya mengabarkan ini. Saat ini sudah relatif lebih bersih daripada sehari sebelumnya. Namun kekhawatiran masyarakat di sini dengan kondisi saat ini yang terpantau cuaca cukup mendung di daerah perbukitan di atas sana, masih mengkhawatirkan masyarakat akan kemungkinan terjadinya bencana susulan. Begitu, Rivi. Baik, terima kasih banyak Donald Caniago mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan juga ada rekan Hendra dari Kabupaten Wajo. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga keselamatan di sana. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Kalau tadi Donald khawatir begitu cuaca mendung dari atas bukit itu masih, dari atas gunung tuh masih terlihat, dikhawatirkan awannya, betul ya. Dikhawatirkan nanti akan terjadi hujan begitu yang menyebabkan banjir ini semakin tinggi begitu ya, dan juga di Wajo dan bahkan sejumlah daerah wisata lainnya juga saat ini terancam
cuaca ekstrim. Nah, kita akan bahas ataupun juga memberikan informasi mungkin perkiraan lah kira-kira zona mana saja yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim, hujan deras dan juga bencana seperti banjir dan longsor. Sudah bergabung bersama kita ada Pak Abdul Muhari atau Pak Am, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana. Selamat pagi Pak Am. Selamat pagi, Mbak. Sehat Pak Am? Alhamdulillah. Kita terima kasih Pak Am mau menyempatkan waktu ke studio kita sebelum akan beraktivitas ya untuk memantau lokasi-lokasi, dan juga melalui Zoom ada Pak Miming Saifuddin selaku Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Khusus BMKG. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Miming. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih waktunya Pak Miming. Saya ingin ke Pak Am terlebih dahulu. Pak Am, kalau dipetakan Pak Am, memang tidak ada kata terlambat sebetulnya. Meskipun masyarakat saat ini sudah euforianya adalah ingin menikmati malam pergantian tahun atau berlibur bersama dengan keluarga dengan menempuh perjalanan ke lokasi-lokasi wisata. Sudah terpetakankah oleh BNPB wilayah-wilayah yang perlu kita sampaikan kepada publik? Ya, dari BNPB sendiri kita sudah membuat peta alur mudik aman bencana ya. Jadi kita melihat secara historis kejadian-kejadian di tiap kabupaten kota yang pada provinsi apa, kabupaten apa yang pada bulan Desember ini secara historis ditarik 10 tahun ke belakang itu paling banyak terjadi bencana. Misalkan Kabupaten Bogor, Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, di Jawa Timur itu ada Trenggalek, Jember dan seterusnya. Itu kita sudah masukkan ke laman Inaris. Tetapi paling penting sebenarnya adalah di provinsi-provinsi yang memang menjadi tujuan mudik seperti kalau Sumatera itu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau Jawa itu hampir semua Jawa Barat hampir rata ya Pak ya? Hampir semua, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan itu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Sulawesi itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Di Papua itu Papua Pegunungan yang memang intensitas kejadian bencana itu akhir-akhir ini sangat meningkat. Meningkat ya? Dan memang seiring dengan perakiraan cuaca dari BMKG, kita memang melihat diawali dari awal musim hujan itu Sumatera Utara. Hampir 1 bulan yang lalu itu ada 8 kabupaten kota banjir longsor, kemudian turun Sumatera Barat, kemudian kita tahu Jawa Barat, Sukabumi dan seterusnya, Cianjur, Pandeglang, Lebak, itu satu garis sebenarnya. Banten, Jawa Barat, Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Cianjur itu satu garis, bagian tengah ke selatan. Kemudian kita jangan lupa bahwa di Jawa Tengah awal tahun ini itu Demak, Kudus, Pati hampir putus 2-3 minggu. Nah, itu yang menjadi concern kita juga. Kita kemarin Kepala BNPB mengecek langsung tanggul Sungai Wulan yang di awal tahun ini 2 kali jebol di titik yang sama. Jadi jebol sekali, diperbarui nggak sampai 3 minggu jebol lagi, itu hampir 6.000 hektar sawah yang terendam. Waktu itu kita pastikan kondisinya aman. Dan di Jawa Timur juga beberapa tempat, Mojokerto, Ponorogo udah kita cek langsung. Tetapi memang pada intinya nanti akan kita jelaskan lebih detail. Ada 2 poin menjadi titik fokus BNPB saat ini dalam penanganan cuaca ekstrim dampaknya. Pertama, sisi hulunya, sisi pemicunya, sisi hujannya. Yang kedua, sisi hilirnya, sisi masyarakat sama pemerintah daerahnya. Oke. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga ya, mungkin buat masyarakat yang ingin berlibur. Pak Miming, ini ada perakiraan zona-zona tertentu nggak Pak yang perlu diwaspadai para masyarakat untuk berkunjung ataupun berlibur nanti? Tidak ada kata terlambat Putri sebetulnya. Betul. Ya, jadi betul sekali, memang untuk periode Desember ini kita tentunya kalau untuk wilayah Indonesia dominasi kondisi cuaca ekstrim ini di sebagian besar wilayah Indonesia ya. Karena kami memonitor di kondisi cuaca hujan intensitas sangat lebat ini terjadi di beberapa wilayah yang bahkan potensi bencana pun terjadi di wilayah tersebut. Seperti di Maluku Tenggara ini intensitas lebih dari 133 mm. Kemudian wilayah Maros, Timika dan wilayah Majene, dan tentunya untuk wilayah-wilayah lain. Nah, kemudian kalau terkait dengan spesifikasi wilayah yang harus diwaspadai dalam periode Nataru,
liburan akhir tahun, kemudian paling tidak untuk sepekan ke depan gitu ya. Ini untuk wilayah Sumatera, wilayah Jawa, dari Jawa Barat, kemudian wilayah Jawa Timur ini wilayah-wilayah yang kemungkinan untuk potensi dalam periode tanggal 26 hingga 29 Desember ini kemungkinan untuk potensi cuaca ekstrim cukup meningkat di wilayah tersebut, sehingga termasuk juga untuk sebagian wilayah Kalimantan, kemudian Sulawesi juga terutama konsentrasi di wilayah Sulawesi bagian selatan dan sebagian wilayah Maluku dan Papua. Jadi konsentrasi untuk potensi cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan ini paling tidak di periode 26 hingga 29 Desember dan kemungkinan untuk terjadi peningkatan cuaca ekstrim ini konsentrasi di wilayah Sumatera Selatan, Jawa sebagian besar gitu ya, dan sehingga kewaspadaan di wilayah-wilayah tersebut termasuk untuk wilayah pesisir utara Jawa gitu ya. Ini juga kondisi rob juga masih diprediksi untuk 2 hari ke depan masih ada. Kemudian untuk wilayah selatan ketinggian gelombang juga cukup signifikan, sehingga warga yang ingin beraktivitas atau liburan di wilayah pantai bagian selatan ini tentunya harus waspada. Demikian, Mbak. Bagaimana untuk destinasi wisata yang cukup favorit begitu ya, seperti wilayah Jawa Barat, lalu juga ada wilayah Jawa Tengah ya Pak Miming. Nanti kita coba akan dengarkan kategori karakteristik cuaca ekstrim ini seperti apa begitu, artinya durasinya berapa lama kah dan juga intensitasnya seperti apa. Usai jeda ya Pak Miming dan juga Pak Aam, kita nanti akan kembali lagi. Kami akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi saat lagi. Yang menjadi perhatian publik juga adalah kondisi banjir yang sudah berlangsung berhari-hari di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita perbarui informasi dengan mengajak Anda pemirsa mendengarkan laporan dari reporter kami dari Biro Makassar, Firda Jumardi. Silakan Firda, perbarui informasi untuk pagi hari ini. Ya pemirsa, untuk informasi terkini terkait dengan banjir di Kota Makassar, jumlah warga terdampak hingga hari ini di 4 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus bertambah. Tercatat dari BPBD Kota Makassar ini sebanyak 673 kepala keluarga atau sekitar 2.551 jiwa ini masih mengungsi di 31 titik pengungsian yang ada di Kota Makassar. Dan titik terparah banjir di Kota Makassar adalah tempat saya melaporkan saat ini pemirsa, di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana terdapat 27 kepala keluarga atau terdapat 114 jiwa yang masih mengungsi di titik pengungsian, di mana warga memilih untuk mengungsi di dekat masjid-masjid terdekat di wilayah mereka. Dan pemirsa, hingga saat ini setelah 4 hari berlalu banjir di Perumnas Antang, Blok 8 dan juga Blok 10 di tempat saya melaporkan saat ini, yang semula air setinggi 2 meter, hari ini sudah mulai surut atau volume airnya mulai menurun 5 cm dan terlihat juga nih warga sudah mulai berlalu lalang ke rumah mereka untuk mengecek alat-alat elektronik di rumah mereka. Dan dari pantauan kami pemirsa, para pengungsi ini juga sudah melakukan tes kesehatan dan umumnya para pengungsi ini terserang penyakit gatal-gatal, kemudian juga hipertensi, diare dan demam, dan umumnya yang terserang penyakit-penyakit tersebut adalah anak-anak dan juga lansia. Dan dapat kami informasikan, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ini selalu menjadi langganan banjir setiap musim penghujan tiba. Bahkan di lorong ini pemirsa terdapat nama jalannya adalah Jalan Ujung Bori, Blok 8, di mana di sini bisa terlihat rumah warga ini volume airnya bahkan meningkat seatap rumah mereka. Dan tadi kami memantau bahwa tim dinas kesehatan ini juga telah masuk ke daerah banjir untuk memeriksa kesehatan para pengungsi yang memilih tinggal di lantai 2 rumah mereka. Demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda Jumardi, laporan langsung Anda dari Makassar. Kita berharap sama-sama agar air ini segera surut, aktivitas masyarakat apalagi menjelang Natal dan juga Tahun Baru bisa kembali normal ya. Saya ingin kembali lagi ke BNPB, Pak Aam. Di sini saya memantau juga BNPB juga aktif ya, berada di setiap jalur-jalur mudik dengan mendirikan posko-posko tentunya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aam wilayah-wilayah yang menjadi concern BNPB juga ya. Nah, bagaimana juga Pak fungsi atau pola koordinasi ya dengan jajaran kewilayahan ini, Pak Aam, bisa dijelaskan? Ya, fokus kita di akhir tahun dan awal tahun nanti dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrimnya ada 2.
pertama di sisi hulunya, kemudian sisi hilirnya. Sisi hulunya ini kita mengkondisikan faktor pemicunya. Faktor pemicu dampaknya ini, faktor pemicu banjir longsor ini hujannya. Hujannya ini kita coba kurangi intensitasnya, tapi tidak menghilangkan. Artinya Kalau dihilangkan memang ada resistensi, Pak. juga banyak kebutuhan untuk air. Jadi yang kita lakukan operasi modifikasi cuaca tujuannya untuk lebih mendistribusikan supaya intensitas hujan ini tidak terfokus di satu kawasan yang kemudian dia bikin banjir, dia bikin longsor. Nah, saat ini BNPB bersama dengan BMKG, TNI Angkatan Udara itu sudah melakukan modifikasi cuaca di 3 provinsi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat kemarin kita lakukan untuk memastikan proses tanggap darurat di Cianjur bisa berjalan, nggak keganggu sama hujannya. Jawa Tengah kita upayakan untuk kejadian banjir di awal tahun, Pati, Demak, Kudus kemarin nggak terulang. Kembali tidak terulang gitu. Jawa Timur untuk mengurangi potensi dampak banjir yang di minggu lalu udah mulai banyak tuh, Mojokerto, Ponorogo dan seterusnya. Ini 24 jam. 24 jam kita kurangi intensitas hujannya, sehingga yang sebelumnya mungkin di satu titik itu akan terjadi hujan sangat lebat, itu menjadi hujan sedang atau hujan lebat gitu, yang kategorinya normal, tidak menimbulkan dampak bencana. Kalaupun akan membuat banjir, paling tidak cuman genangan yang sementara kemudian bisa hilang. Itu sisi hulu. Sisi hulu. Kemudian sisi hilirnya, kendala paling besar di daerah saat ini adalah ini akhir tahun. Akhir tahun ini biasanya dana operasional kedaruratan di daerah itu sudah mulai habis. Sedangkan di awal tahun dana belum operasional. Sehingga yang dilakukan BNPB adalah kebutuhan untuk kedaruratan di daerah itu kita dropping dulu. Seperti diantaranya? Dana cash, dana operasional itu per kabupaten kota mendapat 200 sampai 250 juta. Artinya ketika Anda melakukan patroli, ketika melakukan pemantauan kondisi bendungan, sungai, itu uang bensinnya ada. Jangan dibilang tidak ada. Kemudian untuk Pak, kalau misalkan terjadi banjirnya, kami mengevakuasi masyarakat pakai perahu karetnya, udah kita drop. Kebutuhan logistik makanan siap saji untuk 3 kali 24 jam kita drop. Sehingga itu sudah tersedia di gudang-gudang. Itu sudah kita lakukan di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Udah 5 provinsi yang memang ini kita lihat potensi akan terjadi bencananya tinggi. Karena bagaimanapun yang namanya bencana hidrometeorologi basah itu pasti paling seringnya di daerah dengan populasi paling banyak. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan memang tujuan destinasi dari mudik. Nah, kita juga akan sedang mempertimbangkan untuk Sulawesi Selatan, Pak, ya. Apakah nanti ada kita Wajo, Baru, Makassar sendiri perlukan modifikasi cuaca, nanti kita akan berkoordinasi intensif dengan BMKG untuk langkah-langkah antisipasi di sisi hulunya. Kemudian di sisi hilirnya tadi pemerintah daerah sudah kita cukupin. Sisi masyarakatnya bagaimana? Masyarakatnya ini kita harapkan ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, karena kan yang kita miliki perakiraan cuacanya ya. Perakiraan cuaca. Kita tahu misalkan nanti malam misalkan BMKG bilang Jabodetabek hujan intensitas tinggi. Tapi kami kan nggak tahu nih di BNPB ini kita nggak tahu ini banjirnya akan terjadi di mana dan kapan gitu. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu longsornya akan terjadi di mana dan kapan. Kalau kita tahu ya udah kita standby di situ gitu ya. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah di setiap kami rapat koordinasi di provinsi, kita undang seluruh kabupaten kota dan Dim, Polres, dan Rem dan Polda. Kita minta bantuan Pak Polisi, Pak TNI, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, Pol PP, Pak RT. Setiap kali hujan intensitas tinggi, bapak-bapak keluar dong, bantu kami patroli. Dipantau terus ya, jadi bantu kami tidak pantau. menunggu sudah tinggi baru dievakuasi masyarakat. Nanti kalau misalkan nih debit sungai makin naik nih, sebelum melimpas, tolong bantu kami evakuasi warga gitu. Nah, di sisi lain, ketika polisi, tentara sudah memerintahkan untuk mengevakuasi masyarakat, kami menghimbau warga di tempat yang biasa terdampak banjir patuh gitu. Karena kita punya pengalaman, Mas, di Sukabumi kemarin ada satu warga yang kemudian menjadi korban, itu sebenarnya sudah diajak keluar, sudah keluar, tetapi mengambil lagi sesuatu ke rumah.
balik lagi karena melihat rumah saya ini tanpa mengamati nggak terdampak. kondisi. Begitu yang bersangkutan sampai di rumah, dilalahnya itu dampak longsor. Jadi semua pihak hulu kita kurangin, hilir pemerintah daerah kita lengkapi, kita cukupkan untuk kebutuhan kendaraan, masyarakat patuh, TNI Polri tolong bantu kita untuk melihat situasi. Padahal upaya mitigasi sudah sering ya Pak dilakukan terhadap masyarakat ya Pak ya. Ini karena hujan ini kan fenomena harian ya. Kadang-kadang ada yang namanya risk bias. Kita nggak yakin bahwa potensi risiko itu ada di kita. Apalagi daerah-daerah yang udah langganan banjir ya. Jadi mereka memang merasa sudah setiap tahun nih dan biasa saja begitu kan. Jadi hal-hal seperti ini yang memang harus kita terus sampaikan dan edukasi terus berjalan. Tetapi pada kondisi kontingensi seperti saat ini yang kita harapkan adalah warga masyarakat tolong patuh pada aparat di lapangan. Kalau personil TNI, personil Polri sudah melihat ini bendungannya kayaknya udah nggak mampu nih, ini kayaknya bakal jebol nih. Masyarakat di bawah dievakuasi, mari kita sama-sama evakuasi. Pak Am, siapa juga yang mengira Pak lokasi cantik seperti Seminyak Bali Pak, Legian Bali Pak. Ternyata akhir tahun ini pun juga terdampak kan Pak. Ada satu hal Mas, di akhir tahun ini memang masyarakat mudik itu untuk liburan. Ya. Nah, ada dua poin penting yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, kepada pengelola wisata. Ini terutama wisata air atau wisata di tempat yang outdoor. Pastikan tempat-tempat wisata Anda ada jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan itu. Dan kita sebagai traveler, kita sebagai wisatawan, kita akan menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Pastikan ketika Anda berwisata ke tempat terbuka, pastikan Anda mengetahui ini kalau misalkan saya ke sana, kalau ada hujan saya evakuasi kemana, harus diketahui. Titik kumpulnya di mana, itu yang paling penting. Oke, artinya ini kerja sama semua pihak terutama kalau yang terdepan kan di Bali atau lokasi wisata adalah para guide-guide ini kan gitu ya, guide-guide wisata begitu. Betul, kerjasama BNPB, kemudian petugas desa begitu ya, dan juga masyarakat untuk mengevakuasi diri nanti ketika misalnya bencana terjadi. Oke, Pak Miming. Terakhir mungkin Pak Miming, ada perbedaan nggak Pak pola cuaca ekstrim di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Terus karakteristik cuaca ekstrim yang akan terjadi ini nanti seperti apa Pak kira-kira selama libur Natal ini? Intensitas hujannya mungkin atau ada ancaman-ancaman lainnya bagaimana Pak? Baik, yang unik untuk periode tahun ini, di akhir tahun ini kita ada yang namanya fenomena La Nina ya. Jadi diprediksikan fenomena La Nina intensitas lemah memang masih akan aktif paling tidak hingga periode Maret nanti. Dalam artian bahwa ketika kita nanti memasuki periode musim hujan di saat Desember, kemudian Januari, puncaknya di Januari dan di Januari dan Februari, ini fenomena La Nina sedang aktif. Dalam artian apa? Bahwa kondisi musim hujan di periode tahun ini diprediksikan memang cukup ada peningkatan, baik dari sisi peningkatan intensitas curah hujan, kemudian frekuensi cuaca ekstrim, sehingga kewaspadaan ini perlu ditingkatkan di periode musim hujan seperti ini. Itu yang pertama. Mana saja, kemudian Pak Miming? Ya, kalau untuk wilayah yang cukup signifikan tentunya yang terpengaruh dalam periode dekat ini ya 26 hingga paling tidak sampai akhir tahun nanti. Ini untuk wilayah Jawa diprediksikan karena ada fenomena surakan dingin, kemudian monsun aktif, kemudian nanti ada Kelvin wave. Ini yang cukup berpengaruh dalam periode sepekan ini. Nah, jadi secara umum untuk wilayah-wilayah dalam konteks untuk wilayah wisata ini di sebagian besar wilayah Jawa ini potensi peningkatan cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan perlu diwaspadai. Karakteristiknya adalah biasanya curah hujan yang meskipun ringan hingga sedang gitu ya, tetapi dalam durasi yang cukup lama ini juga perlu diwaspadai seperti itu. Ya, terutama kan kalau di Jawa ini kan destinasi wisata paling enak untuk dinikmati oleh keluarga adalah pantai kan ya Pak Miming. Ada himbauan khusus dari BMKG mungkin untuk outdoor, untuk wilayah pantai? Baik, secara umum untuk wilayah pantai tentunya terutama di wilayah pantai bagian selatan ya, mulai dari selatan Banten, kemudian selatan Jawa hingga selatan wilayah Jawa Timur, ini ketinggian gelombang memang bisa mencapai lebih dari 1,5 meter, sehingga warga yang akan beraktivitas di wilayah pantai bagian selatan Jawa ini perlu diwaspadai. Tentunya harus mematuhi guide-guide yang ada panduan-panduan keamanan di wilayah setempat gitu ya.
Kemudian untuk wilayah potensi rob untuk wilayah utara ada di periode tanggal 26 hingga 2 Januari itu di wilayah Jakarta. Ini juga tentunya harus diwaspadai jika nanti diikuti dengan potensi curah hujan tinggi untuk wilayah Jakarta. Ini potensi genangan di wilayah utara ini perlu diwaspadai dalam periode akhir tahun ini. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Miming Saifuddin dan Pak Aam, Pak Abdul Muhari sudah bergabung bersama kita berbagi informasi. Selamat bertugas Bapak-Bapak, sehat selalu untuk Anda semua. Sehat selalu, selamat pagi. Ya Rifi, kita masih akan menghadirkan ya informasi dari arus libur Natal dan Tahun Baru, di mana diantaranya ada ribuan penumpang hendak merayakan libur Natal dan Tahun Baru sudah tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ribuan penumpang yang hendak merayakan libur Natal dan Tahun Baru tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Sebanyak 1.651 penumpang asal Samarinda, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Nusantara dengan menggunakan kapal KM Prince Soya. Para penumpang ini didominasi warga yang hendak pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Tanah Toraja. Setidaknya pemirsa ada 5 jadwal kedatangan kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan kapal-kapal itu membawa ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan. Ya, selain itu juga peningkatan arus penumpang juga sudah terlihat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali jelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Berdasarkan data, terjadi peningkatan penumpang sebanyak 14% pada periode yang sama dibandingkan dengan tahun lalu. Dan peningkatan penumpang ini baik di terminal kedatangan domestik maupun terminal kedatangan internasional terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dari data Posko Terpadu Nataru 2025 Bandara Ngurah Rai, jumlah penumpang yang tiba di Bali rata-rata mencapai hampir 40.000 orang per hari dengan penumpang domestik mencapai 18.000 orang dan internasional sebanyak 22.000 orang. Puncak arus libur Natal terjadi pada minggu kemarin, yakni sebanyak 76.669 penumpang, sedangkan puncak libur Tahun Baru diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Desember. Ya pemirsa, kita ajak Anda untuk memantau di sejumlah titik arus libur Natal dan Tahun Baru ini sudah mulai meningkat. Sudah ada rekan-rekan kita yang berada di sana. Ada Agung Prasetyo di Tol Cikampek, kemudian juga ada Herninda Febiola di Pantai Ancol Jakarta. Lalu ada Alfani Sukri, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Hendra Kusuma di Wisata Bandung. Selamat pagi rekan-rekan, ini sudah standby untuk laporannya ya. Kita pertama ke Agung Prasetyo. Agung, Anda berada di Cikampek, bagaimana situasi pantauan arus lalu lintas di lokasi? Iya, terima kasih Arif Fadil, Putri juga pemirsa. Pantauan terbaru arus lalu lintas libur panjang di ruas tol Jakarta Cikampek pada pagi hari ini terpantau masih ramai dan lancar, belum terlihat adanya lonjakan kendaraan ataupun peningkatan kendaraan secara signifikan. Dan kendaraan yang bergerak dari arah Jabodetabek yang menuju ke arah Bandung ataupun menuju ke arah Palimanan, tol Trans Jawa masih terpantau lancar, dan kendaraan juga didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang untuk mengarah ke arah Jawa. Dan selain itu juga kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan antara 80 sampai 100 km per jam. Dan saat ini kami mengabarkan tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama, meskipun arus lalu lintas lancar, namun di sekitar gerbang tol Cikampek Utama, di sekitar gardu transaksi terlihat adanya beberapa antrian di setiap gardu transaksi, dan ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan menuju ke arah Palimanan ataupun menuju ke arah tol Trans Jawa. Adapun yang gerbang atau gardu transaksi yang dibuka menuju ke arah Palimanan pada pagi hari ini
ada 7 gardu utama dan ditambah dengan 8 gardu satelit. Nantinya jika antrian ataupun kepadatan ini lebih parah yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama, pihak Jasa Marga akan membuka lebih banyak gardu transaksi untuk menuju ke arah Palimanan. Dan data real time yang kami terima dari Jasa Marga, kendaraan yang melintas pada hari kemarin dari arah Jabodetabek ataupun dari arah Jakarta yang menuju ke arah Bandung ataupun menuju ke arah tol Trans Jawa tercatat ada 71.000 lebih, di mana ini melalui 2 gerbang tol, yakni yang menuju ke arah Palimanan ataupun menuju ke arah tol Trans Jawa, yakni sekitar 38.816 kendaraan. Sementara untuk menuju ke arah Bandung tercatat yakni 32.525 kendaraan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Arif. Baik, dari Cikampek kita menuju ke Pantai Ancol. Sudah ada rekan kami Herninda Febiola. Ninda, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah ramai pengunjung? Ya, selamat pagi Putri dan juga pemirsa. Senang sekali pada pagi hari ini saya mengabarkan dari Taman Impian Jaya Ancol, yang mana Ancol ini masih menjadi wisata primadona ya bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya, khususnya warga Jabodetabek. Dan memang Ancol sendiri buka pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, sehingga sejak tadi pagi ini sudah mulai ramai dipadati oleh masyarakat yang hendak berlibur, khususnya di momen Natal dan juga Tahun Baru 2024 ini. Dan nampak ini masyarakat sudah mulai menikmati hembusan angin yang ada di Pantai Ancol pada pagi hari ini, dan cuacanya juga tidak begitu panas ya, sehingga cocok sekali bagi masyarakat untuk menikmati suasana pesisir Pantai Ancol ini. Anak-anak sedang bermain air, lalu sudah banyak keluarga yang bersuah foto menikmati suasana di Taman Impian Jaya Ancol ini. Karena memang Ancol sendiri ini harga tiketnya sangat murah ya pemirsa, hanya 35.000 saja. Masyarakat sudah bisa menikmati pasir-pasir pantai dan juga hembusan angin yang ada di sini. Ini adem banget suasana pemirsa. Saya hampir terhanyut nih sama suasana yang ada di sini, lupa kalau saya lagi kerja ya. Nah, dan juga pemirsa, masyarakat bisa berfoto di tengah lautan karena petugas dari Ancol ini menyediakan perahu untuk masyarakat bisa berpergian di pesisir pantai dari barat ke timur untuk berfoto dan juga mengambil gambar ataupun menikmati suasana perbukitan yang ada di sekitar sini. Ini masyarakat antusias sekali, anak-anak bermain pasir, lalu ada juga yang bermain air, sehingga kebersihannya juga masih terjaga ya pemirsa, tidak ada masyarakat yang buang sampah sembarangan. Ini masih cocok sekali dinikmati oleh keluarga tentunya. Dan pada pagi hari ini banyak sekali masyarakat yang berdatangan di luar dari area Jakarta, seperti dari Depok dan lain sebagainya. Nah pemirsa, untuk masyarakat ini cocok sekali untuk berkunjung sini karena ini tidak jauh dari wilayah luar Jakarta dan juga tidak begitu macet ya. Kalau begitu saya mau lanjut lihat-lihat di pesisir pantai di sini Putri. Saya kembalikan ke studio. Oh. Ke sana kita meluncur? Pasti dong Put, ya kan? Cuman kemarin itu sempat di Instagram itu beredar ya. Jadi setiap wahana di Ancol itu tuh panjang sekali antriannya. Ada gelanggang samudra, ada SeaWorld, Dufan, yang antrian itu sampai mengular keluar. Nah ini mungkin perlu menjadi kewaspadaan juga buat para pengunjung agar tidak terlalu letih. Nah, tidak terlalu letih. Iya. Oke, ini ada Endra Kusuma dan juga Alfani Sukri ya. Kita akan dengarkan laporannya usai jeda periode berikut dari Badung, Bali dan juga dari kawasan wisata di Bandung, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami. Jadi kalau kemarin itu kita sudah sempat memantau mendengarkan laporan dari rekan kita, Bandara Ngurah Rai Bali padat dengan pengunjung wisatawan. Wow, luar biasa. Di Bandung juga informasinya juga sudah ramai wisatawan. Di wisata-wisata di Bandung ini sudah ramai sekali dikunjungi wisatawan. Sejak hari ini juga nanti kita akan pantau ya bagaimana situasi di sana. Kita ke Bali terlebih dahulu. Ada Alfani Syukri, bagaimana hari ini? Adakah lonjakan permintaan ataupun juga penumpang yang tiba di sana? Ya, Putri, Arif, dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa sejak 5 hari dibangunnya posko Nataru di Bandara Igusti Ngurah Rai mencatat adanya lonjakan penumpang hingga 10%, di mana hingga 5 hari pembentukan posko ini tercatat sebanyak 358.000 penumpang yang dilayani oleh pihak Igusti Ngurah Rai, di mana
perharinya Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri melayani sebanyak 72.000 penumpang, di mana didominasi oleh penumpang dari Jakarta, Surabaya, dan Pontianak. Dan untuk penumpang yang dari internasional didominasi dari penumpang dari Singapura, di mana pergerakan pesawat sendiri mengalami lonjakan pelayanan tersebut, di mana adanya tercatat sebanyak 424.000 pesawat yang melayani rute tersebut, dibandingkan dengan hari-hari biasa hanya tercatat sebanyak 387 pesawat. Oke, dari Badung Bali kita bergeser ke Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Endra Kusuma, seperti apa suasana di Lembang pagi hari ini? Ya, Pak Arif Fadil dan Putri dan pemirsa, tujuan dapat kami kabarkan di hari keempat libur Nataru ini, memang kondisi Lembang menuju ke arah Lembang ini memang tidak ada peningkatan secara signifikan ya, karena mungkin seiring dengan masa cuti hari Rabu yang jatuh pada hari Rabu dan Kamis besok untuk ASN, dan sejauh ini dari hari pertama liburan ini memang rata-rata yang datang ke wisatawan yang datang ke Lembang ini rata-rata dari rombongan bus dan beberapa mobil pribadi, itu pun memang rata-rata dari pengunjung dari lokal. Dan sejauh ini memang ada beberapa keluhan memang yang dilakukan dari pengelola wisata sendiri, dengan seiringnya dengan ditutupnya Bandara Hussein, ternyata memang cukup berdampak terhadap dari destinasi dari kunjungan wisata, terutama dari warga negara Singapura, Malaysia yang mengarah ke arah Lembang ini. Dan sejauh ini pula di hari Nataru ini memang arus lalu lintas pun memang seiring dengan minimnya pengunjung yang ke Lembang ini memang agak dari kawasan yang biasanya ramai di kawasan Ledeng maupun Ledeng mengarah ke Jalan Arteri Lembang biasanya ramai, terjadi antrian kendaraan. Memang sejauh ini di hari keempat ini memang begitu lenggang, dan kemungkinan diprediksi nih di hari jelang Natal, tujuan wisatanya akan kembali mungkin di Semarang. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan untuk sementara waktu, Fadil Putri. Endra, untuk cuaca bagaimana, Endra? Bila mana saya atau masyarakat luas ingin berlibur? Ya, memang sejauh ini memang di kawasan Lembang terkenal dengan wisata alam ya, mengandalkan alam dan pegunungan. Dan karena kondisi cuaca yang sejauh ini memang tidak menentu, kadang-kadang ada hujan dan angin, kan membuat rata-rata yang mengandalkan wisata yang lebih alam ini memang cukup membuat wisatawan itu memang berpikir lebih dua kali, karena lebih memilih dia berwisata di kawasan Kota Bandung dan wilayah lainnya dulu. Dan kemungkinan besar karena kondisi cuaca ini mungkin yang menjadi dampak dari beberapa pengunjung wisata pun memang yang jadi pemikiran mereka untuk tidak hadir ke Lembang ini, mungkin tuh Fadil. Baik, kalau tadi di Lembang, sedikit saja saya ke Alfani Sukri di Badung Bali lagi. Cuaca bagaimana, Alfani? Seminyak Legian terimbas ya dari kondisi cuaca ekstrim. Putus ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya. Ada dari Ancol, Cikampek, Badung Bali, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lengkap sekali pagi ini etalase kita ya, informasi kita. Ya, apakah nanti juga informasi mengenai arus mudik ataupun arus libur Natal dan Tahun Baru juga akan disajikan di kabar utama pagi? Sudah ada rekan kami Rehana Mezia. Rehana, ada informasi menarik apa? Ya baik Putri, Rivi dan juga pemirsa, nanti di kabar utama pagi kita akan membahas rangkaian informasi yang sudah kami siapkan. Ini mengenai oknum polisi yang melakukan penganiayaan. Kemudian juga nanti kita akan mengupdate mengenai situasi ataupun kondisi terkini di hari kemarin yang terjadi kecelakaan. Dan satu lagi kita akan mengupdate bagaimana di sejumlah titik nantinya untuk arus lalu lintas Nataru ini. Demikian informasi sementara, jadi jangan lupa saksikan kabar utama pagi bersama saya Rehana Mezia. Sesaat lagi kembali ke Anda Putri dan juga Rivi.
Baik, boleh saya tutup pantun sedikit? Nah, kalau di awal tadi saya, sekarang Putri nih. Oke, pergi belanja ke warung Pak Maman. Cantik. Beli kelapa dan juga daging sapi. Cakep. Jangan kemana-mana pemirsa setia TV One. Iya. Ada Rehana di kabar utama pagi. Cakep gak tuh? Oke pemirsa, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arif Fadil. Dan saya Putri Bindasari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.